Ya, ini yang baru saja kita yang sedang mengalami sekarang, kemarin banjir jebol Cikapundung ya. Bisa nggak sih kita ngembangkan early warning system? Iya. Bagaimana bentuknya sedemikian rupa sehingga antara pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, kemudian nggak tahu pusat, memberikan satu kail sedemikian rupa sehingga terjadi gitu ya Pak ya. Nah ini yang menjadikan ini kalau di smart system itu kita ada sensing, understanding, dan acting. Ikro, tabayun, bertindak. Sekarang berkejar-kejaran pun tidak akan terkejar. Perkembangan atau pertambahan jumlah kendaraan dibanding kemampuan kita menyediakan prasarana jalan itu kan sangat-sangat tidak seimbang ya. Mungkin di episode yang kedua ini kita ingin memahami, kalau kita lihat perencana kota itu merencanakan, kalau rancang kota itu merancang. Sekarang adalah inovasi kami di Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas itu perlu melihat sebetulnya apa yang perlu diinovasi, perlu dicerdaskan gitu ya, perkotaan dan metropolitan atau kawasan megapolitan itu, sehingga dalam kerangka membangun kawasan itu menjadi lebih baik dan lebih mulus lah kira-kira gitu ya. Mungkin ada pandangan dari Pak Tatang. Ya sebetulnya sangat luas ya, terkait dengan inovasi itu banyak hal bisa dilakukan, apalagi terkait dengan smart city ya. Apalagi kalau kita mau lebih lanjut ke dukungan ke sistem monitoring perkotaan misalnya ya, aspeknya banyak. Ya ini yang baru saja kita yang sedang mengalami sekarang, kemarin banjir jebol Cikapundung ya. Bisa nggak sih kita ngembangkan early warning system ya, sehingga begitu curah hujan di hulu cukup tinggi, di bawah itu udah waspada gitu kan. Nah saya kira dibantu juga oleh STI kalau tidak salah di daerah Majalaya sudah dilakukan tuh, warga masyarakat yang udah ngeh tuh. Jadi kalau di Kertasari hujan debit sekian gitu ya, warga Majalaya ke WA aja sudah masuk tuh bahwa bisa terjadi banjir di Majalaya gitu sehingga masyarakat sudah siap-siap. Nah mungkin early warning system itu bisa dikembangkan, itu salah satu ya. Nah ke aspek-aspek lainnya bisa juga ke transportasi misalnya, kita menghadapi persoalan kemacetan lalu lintas yang tinggi ya, dan bagaimana kita sekarang sebetulnya Trans Metro Pasundan sudah mulai nih. Anak saya misalnya mau pakai bis, dia sudah tahu tinggal menunggu berapa menit akan datang, gitu. Tahu pergerakan kendaraannya. Mungkin itu perlu dikembangkan lebih jauh. Lebih jauh lagi kita kan mulai pertengahan tahun ini mengembangkan BRT ya. Dan dalam program BRT itu salah satunya integrasi moda transportasi dan sistem tiketing ke depannya. Nah itu juga tantangan bagi kita ya, merumuskan seperti Jakarta lah, bisa nggak orang tuh sekali naik kendaraan umum pindah-pindah moda itu sekali aja bayarnya gitu ya, one ticketing gitu ya. Nah mungkin itu juga salah satu ya memang smart city adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang ada di kota tersebut ataupun di kawasan tersebut dengan efisien dan efektif, sehingga kualitas hidupnya, kualitas layanannya akan lebih baik. Kota, kabupaten, kota, nanti persoalannya kan kita bisa menghubungkan kota-kota tersebut dengan suatu jaringan teknologi informasi. Sementara ada tantangan-tantangan tadi kan Bapak, bagaimana ekosektoral atau wilayah ya Pak, ada kota, kabupaten. Nah ini yang barangkali menjadi suatu tantangan di dalam mengembangkan kota cerdas dan kota kawasan gitu ya. Nah ini bagaimana bentuknya sedemikian rupa sehingga antara pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, kemudian nggak tahu pusat, memberikan satu kail sedemikian rupa sehingga terjadi gitu ya Pak ya. Nah ini yang menjadikan ini kalau di smart system itu kita ada sensing, understanding, dan acting. Ikro, tabayun, bertindak. Ikro itu menggunakan sensor tadi kan, mau banjir, mau macet, mau sehat, mau
mencurigakan, mau kotor gitu kan untuk sampah, orang yang mencurigakan oh ini teroris, oh daerahnya apa udaranya tidak bersih dan sebagainya, itu kami mencoba melakukan juga gitu, bagaimana early warning system, bagaimana kalau tadi masalah banjir, nanti juga kepada kualitas udara, kemudian kemacetan, kemudian kesehatan. Oh kita itu diabetes kalau sudah di atas 300 harus hati-hati ya. Itu juga bagian dari ini. Nah, menurut Bapak tantangan di pengembangan smart city itu apa? Melihat bahwa Bandung pernah begini, Jawa Barat begini, begitu ya? Ya tadi kita kan wilayah Sukan Bandung tuh terdiri atas 5 kabupaten kota dan provinsi dengan kewenangannya masing-masing. Tadi Bapak sudah sampaikan ada ego wilayah. Nah, ini kan silo-silo sistem informasi yang dibangun ya per sektor atau per wilayah. Nah, mengintegrasikan itu tidak mudah gitu Tidak secara teknis mungkin lebih mudah tapi membongkar sekat-sekat ego ini yang tidak mudah. Willingness, kemauan dan sebagainya. Keterbukaan itu masih harus diperjuangkan. Modalnya keterbukaan dan menghilangkan ego tadi. Contohnya di pengelolaan sumber daya air. Ya Bandung itu konsumen air bersihnya kan paling besar pasti sebenarnya kota induk. Cimahi juga demikian. Tapi mereka kan tidak punya sumber air. Sumber airnya ada di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bandung Barat gitu kan. Nah, kalau sikapnya egois ya Kabupaten Bandung ya untuk saya gitu kan. Bandung Barat juga sama. Nah, ini butuh ego itu dihilangkan. Nah, kalau saya inginnya ke depan mungkin perlu ada PDAM bersama lah. Pengelola SPAM, sistem pengelola air minum bersama. Sahamnya dimiliki oleh semua PDAM yang ada di kabupaten kota. Jadi kita tidak bicara lagi kamu dan aku, tapi bicaranya kita. Gitu kan. Nah, kalau sudah demikian kan, ya ini untuk kepentingan bersama. Kalau ada keuntungan dari bisnis air tadi tanda petik itu keuntungan bersama dirasakan oleh semua. Itu salah satu yang harus diupayakan. Nah, tapi itu saya sadari tidak mudah Apa istilahnya itu namanya revolusi mental dari ego pribadi menjadi bersama, ini perlu dikembangkan ke depan sedemikian rupa sehingga kita maju bersama, bukan maju masing-masing. Tapi ya karena tidak mudah, tapi jangan kalah juga. Kita nggak boleh pernah menyerah gitu untuk memperjuangkan itu. Baik, kalau begitu ada segmen penjelasan Cekungan Bandung, kemudian Smart City. Kita ambil satu kasus atau 2 kasus terkait dengan yang lebih detail. Apakah Bapak akan membicarakan transport ataukah sampah juga persoalan kemarin itu betul. Nah, silakan bagaimana Bapak memandang bahwa kalau itu terjadi kebersamaan di dalam satu aglomerasi itu mestinya lebih baik dan sebagainya. Mungkin kita relatif paling mudah dirasakan soal transportasi akibat urban sprawl tadi menyebar permukiman sehingga pelayanan angkutan umum jadi sangat mahal dan pemerintah saat ini belum sanggup melayani itu semua, sehingga yang masuk adalah sektor swasta perorangan, dan itu tidak subsidi sehingga pelayanan angkutan umum di Bandung kan relatif lemah, rendah. Akibatnya masyarakat terdorong membeli kendaraan pribadi, terutama motor karena murah, uang mukanya juga murah. Nah, akibatnya kita bisa rasakan kemacetan di mana-mana, terutama di pintu-pintu masuk ke kota Bandung kan macet sekali. Nah, jadi ke depan kita harus mengubah kebijakan, tidak lagi sekarang berkejar-kejaran pun tidak akan terkejar. Perkembangan atau pertambahan jumlah kendaraan dibanding kemampuan kita menyediakan prasarana jalan itu kan sangat-sangat tidak seimbang Nah, karena itu kita harus sudah mulai berubah kebijakannya dari melayani pergerakan kendaraan menjadi melayani pergerakan penumpang orang. Nah, yang harus dikembangkan transportasi publik. Setuju, dan Pak. terutama transportasi publik massal. Nah,